Perwira polisi berpangkat AKBP yang memperkosa remaja 13 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjalani sidang kode etik. AKBP Mustari terbukti bersalah dan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. AKBP Mustari yang bertugas di Polairut Polda Sulawesi Selatan kembali menjalani sidang kode etik terkait kasus pemerkosaan terhadap remaja 13 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang tak lain adalah asisten rumah tangga terdakwa. Dari hasil sidang kode etik, terpelanggar terbukti bersalah dan disanksi rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Terungkap, ia meruda paksa 12 kali anak di bawah umur yang tak lain adalah asisten rumah tangganya. Anak di bawah umur. Jadi permasalahan di bawah umur. Kalau memang yang bersangkutan sudah dewasa, ya kena pelanggaran kode etik, tapi tidak separah ini. Karena ini bawah umur, anak yang harusnya dilindungi, diayomi. Itu jadi. Nah, di persidangan tadi memang saksi-saksi yang dihadirkan semuanya hadir, alhamdulillah hadir semuanya, dan keterangan saksi korban pun atas nama si A menjelaskan secara runtuh dinyatakan terbukti dengan sanksi yang bersangkutan di sanksi yang tidak administrasi sebagai perbuatan tercela. Sedangkan sanksi administrasinya yaitu direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Selain menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sulsel, AKBP Mustari juga diperiksa di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Sebelumnya, oknum perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan diringkus karena diduga memperkosa seorang siswi SMP. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak tahun lalu dengan modus menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Siswi SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga diperkosa dan menjadi pemuas nafsu bejat perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Pemerkosaan dilakukan di rumah oknum polisi di Kecamatan Barombong. Setelah mendapatkan laporan, polisi memastikan pelaku bertugas di Polairut Polda Sulawesi Selatan. Perbuatan bejat pelaku terjadi sejak akhir tahun lalu. Pelaku mengajak korban yang masih berusia 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Sebenarnya tidak mau melaporkan, menyampaikan ke keluarganya. Tapi anak ini awalnya ingin pindah, ingin tinggalkan Goa, Makassar ke Samarinda, ke Kalimantan, rumah tantenya. Kemudian tantenya bertanya, ada apa? Kenapa kamu tinggalkan Makassar? Akhirnya anak ini ngomong, sampaikanlah apa adanya, bahwa saya ini saya diperlakukan seperti ini. Oh, berarti kasus ini terbongkar ketika anak ini cerita hal yang dialaminya kepada orang tuanya. Bukan orang tuanya, ke tantenya. Saat ini terduga pelaku telah dinonaktifkan sementara dan bila terbukti bersalah, ia terancam dipecat dengan tidak hormat. Lihat sanksi tegas yang pertama ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, khususnya di sidang Propam, itu ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran kode etik di sana. Nanti kita lihat kasusnya, apakah itu pelanggaran disiplin yang dilakukan atau kode etik, hasil dari pemeriksaan Propam. Tapi nanti kalau menjurus ke pidana, itu lain lagi undang-undang yang mengatur. Ya. Bisa sampai pemecatan juga ya, kalau mau terbukti atau gimana? Kalau terbukti, bisa dengan putusan dengan tidak hormat. Laporan korban ke Polda Sulawesi Selatan akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara pelanggaran kode etik diserahkan pada Propam. Seorang anggota polisi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti meruda paksa seorang mahasiswi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya diberhentikan dari kepolisian, pelaku juga dihukum pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. BT, seorang anggota polisi diberhentikan tidak hormat dari kepolisian karena terbukti telah meruda paksa seorang mahasiswi yang sedang magang di Polresta Banjarmasin. Upacara pemberhentian secara tidak hormat terhadap pelaku berlangsung di halaman Polresta Banjarmasin. Pemberhentian BT merupakan hasil sidang kode etik pada Desember lalu.
Kasus pemerkosaan tersebut berawal saat pelaku berkenalan dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin. Beberapa kali pelaku mengajak korban pergi berdua, namun selalu ditolak korban. Merasa tidak enak selalu menolak, akhirnya korban menerima ajakan pelaku untuk makan di luar kantor. Bukannya ke tempat makan, pelaku malah membawa korban ke sebuah hotel dan langsung merudah paksa korban di sebuah kamar hotel. Kasus ini viral setelah korban curhat di media sosial. Korban kecewa dengan vonis ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku. Atas kejadian tersebut, perbuatan yang sangat kita kutuk, tidak mentolerir dan keji kalau menurut kami. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajaran lainnya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Dan kami membuktikan bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan. Sementara setelah upacara pemberhentian secara tidak hormat, BT meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukannya. Ya kita, karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Selain pemberhentian secara tidak hormat, BT juga dihukum pidana 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Seorang polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara yang seharusnya mengayomi masyarakat justru berbuat keji, yakni memperkosa gadis di bawah umur. Ironisnya pemirsa, perbuatan bejat ini dilakukan di kantor polisi, di mana seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat. Inilah Mapolsek Jailolo Selatan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Siapa yang menyangka kantor yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan diayomi justru terjadi peristiwa memilukan yang dilakukan oleh polisi, sang pelindung masyarakat. Seorang gadis remaja diketahui menjadi korban pemerkosaan seorang oknum personil Polsek Jailolo Selatan di ruang pemeriksaan Mapolsek. Polda Maluku Utara membenarkan peristiwa ini. Dan pelaku, yakni Bribtu NE sudah ditahan di Polres Ternate dan juga diproses etik oleh Propam. Polisi menyatakan ini bermula saat korban bersama temannya berada di penginapan karena kemalaman saat hendak menuju Ternate. Keluarga korban yang juga polisi kemudian meminta pelaku untuk menjemput dan membawa korban ke Polsek. Saat berada di Mapolsek Jailolo Selatan dan sudah larut malam, korban dan rekannya diperiksa di ruangan berbeda. Pelaku kemudian memperkosa korban di ruang pemeriksaan. Meski korban sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar karena situasi polsek yang sepi. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku juga mengancam korban untuk tutup mulut. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi serta telah meminta surat visum et repertum kepada dokter. Di samping itu juga telah menetapkan tersangka kepada oknum tersebut yang pada akhirnya terhitung dengan tanggal 18 Juni 2021 yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Ternate. Dan untuk kasus ini, Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Bribtu NE juga terancam dipecat dengan tidak hormat. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena anggotanya mencabuli istri tersangka narkoba, Kapolsek Kuta Limbaru dan 2 penyidik dicopot dari jabatannya. Tidak hanya mencabuli, oknum aparat penegak hukum itu juga memeras dan mengambil motor korban dengan dalih penyelesaian kasus suami korban.
Polsek Kutalimbaru menjadi sorotan setelah personelnya terlibat perbuatan yang mencoreng institusi Polri. Dua penyidiknya, Aibda DR dan Bribka RHL, diketahui telah memperkosa dan memeras istri dari seorang tersangka kasus narkoba. Kasus ini berawal saat polisi menggerebek salah satu rumah di Jalan Kapten Muslim dan menangkap suami pemilik rumah atas kepemilikan narkoba hingga langsung digelandang ke Polsek Kutalimbaru. Salah satu penyidik, Aibda DR, lalu menghubungi MU, istri tersangka, untuk bertemu di hotel dengan dalih penyelesaian kasus suaminya. Namun sampai di hotel, MU justru diperkosa. Tidak hanya menjadi korban pemerkosaan, MU juga diperas untuk menyerahkan uang 30 juta rupiah dan sepeda motornya diambil. Geram dengan ulah anggota yang justru melanggar hukum, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra langsung mencopot Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru beserta penyidiknya. Saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Apakah ada tambahan lagi perbuatan di Polsek Kutalimbaru? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan propam, oke? Percayakan saja, insya Allah kita tegas. Terima kasih. Saat ini 2 perwira dan 2 bintara Polsek Kutalimbaru tengah diperiksa intensif di bidang propam Polda Sumatera Utara. Raup ratusan juta dan emas batangan kawanan rampok pembobol gudang retail terbesar se-Asia Tenggara ditangkap. Realita akan segera kembali usai jeda.